Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Wisugunawan dari Prodi Manajemen Dakwah 4A. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Rati Kairina selaku dosen pengampu mata pelajaran Organisasi Islam Internasional. Izin Ibu mengumpulkan tugas UASnya. Terima kasih. Yaitu fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah membantu manajer untuk menetapkan arah dan tujuan organisasi serta membuat keputusan yang lebih baik. 2. Pengorganisasian atau organizing bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan memastikan bahwa semua anggota organisasi bekerja secara terkoordinasi. 3. Pengarahan atau leading melibatkan proses memotivasi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan aktivitas individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. 4. Pengendalian atau controlling membantu memastikan tujuan organisasi tercapai sesuai dengan rencana dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan. 2. Tingkatan manajemen. Yang pertama ada manajemen atas, manajemen menengah, dan manajemen operasional. 3. Organisasi atau partisipasi. Organisasi adalah suatu entitas atau struktur yang terdiri dari sejumlah orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi adalah proses kegiatan yang terlibat aktif dalam suatu kegiatan. Pertemuan kedua, organisasi dalam Islam. Yang pertama, manajemen dalam Islam. Manajemen dalam Islam adalah mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama ada tawakal, dan yang kedua ada adil dan berprinsip. 2. Organisasi dalam Islam adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mengatur, mengelola suatu entitas kelompok. Yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua ada kebijakan dan etika. 3. Manajemen organisasi dalam pengelolaan. Manajemen organisasi dalam pengelolaan bukan hanya pemimpin yang mengelola manajemen tersebut, tetapi anggota juga penting dalam mengelola manajemen tersebut. 4. Faktor yang mendorong manajemen dalam Islam. Yang pertama ada tujuan organisasi, yang kedua ada kompleksitas organisasi. Pertemuan ketiga, penggolongan organisasi internasional, yaitu 1. Penggolongan multikultural. 2. Penggolongan resiko organisasi internasional. 2. Manajemen organisasi dalam pengelolaannya. 1. Pengembangan strategi global. 2. Struktur organisasi yang fleksibel. 3. Sarana operasional dalam manajemen internasional. 1. Teknologi informasi adalah yang memainkan peran penting dalam mendukung informasi, berkolaborasi, dan manajemen data lintas batas. 4. Dasar fundamental manajemen internasional. 1. Keterampilan manajemen global. 2. Strategi bisnis internasional. 5. Bentuk interaksi perusahaan antar negara. Yang pertama investasi langsung asing atau FDI disingkat, dan yang kedua penelitian dan pengembangan secara bersama. 6. Manfaat ekspor impor. Yang pertama meningkatkan perekonomian di suatu negara,
dan yang kedua meningkatkan industri, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.